berani natap nggak? Nah, udah. Kalau sudah kayak gitu tinggal bilang. Kalau ke sini memang mau minta tolong, mau dibuatkan visum, mau diperiksa dan seterusnya, mohon kejujurannya, mohon kooperatif, mohon diceritakan ada 4 hal, kapan, di mana, oleh siapa, apa yang dilakukan. Kalau tidak mau, saya juga tidak memaksakan, kemudian bukan kewajiban saya untuk membantu. Itu saja. Kayak gitu kan minta tolong tapi kurang ajar. Loh iya kan? Minta tolong tapi kurang ajar. Habis itu nanti baikan, dicabut lagi dan sebagainya. Belum tentu lapor. Nah, memangnya datang ke sini itu rumahnya sebelahan apa? Ya kan begitu. Kita rumahnya jauh. Harus datang ke sini malam-malam meluangkan waktu. Habis itu dia seperti itulah. Memangnya kita tempat curhat kan gitu. Tatap matanya. Berani lihat nggak dia? Apalagi 18. Ya kan? 18 itu eh, secara apa ya, Dek? Secara kedewasaan, umur kedewasaan dia sudah dewasa. Kemudian secara psikis juga dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Bahkan yang dia pikirkan juga dia harus bisa bertanggung jawab. Jadi kalau seperti itu tergantung. Jadi saya bisa bisa landai, saya bisa apa keras, saya bisa galak, saya bisa ini ya tergantung dari yang tak hadapi. Ya kan, kalau yang saya hadapi itu baik-baik saja ya sudah. Tapi kalau yang saya hadapi nggak baik-baik saja, kan gitu kan? Nah, jadi di awal sudah saya sampaikan 50-50 kita sama-sama butuh. Nah, ke pasien pun begitu. Karena pasien saya bukan pasien yang butuh pengobatan, ya kan? Pasien yang butuh pertolongan dalam hal hukum. Kalau minta tolong, etikanya minta tolong bagaimana? Kan gitu. Dan saya pun akan menolong sampai final. Jadi sampai saksi ahli, saya pun akan mempertanggungjawabkan apa yang saya mulai. Kan mulai dengan memeriksa itu tadi. Jadi bukan main-main yang periksa terus dia pulang, terus saya selesai, tidak. Nah, kan bahkan dari dokter yang di IGD pun, kalau saya nerima konsulan dari IGD, itu saya sampai final. Nanti kalau dokter IGD-nya berhalangan hadir di persidangan, apakah karena tidak confident, atau karena pindah, atau karena apapun, saya yang datang ke pengadilan. Jadi keluhan dari admin setiap kali visum sudah saya buatkan, sudah saya koreksi, dari IGD itu baca saja tidak. Keluhan dari admin. Sampai kemarin ada kejadian itu penyidik komplain. Maksudnya komplain, loh visumnya kok tidak sesuai lukanya. Setelah ditelusur, dokter yang tanda tangan itu nggak periksa. Gimana coba? Lah waktu tanda tangan itu kok ya nggak lihat yang ditanda tangan itu yang diperiksa apa tidak kan gitu. Kan enak banget di sini deh di Bayangkara itu. Visumnya saya yang buatkan. Ya, tapi ya kasih data yang bagus. Kemudian kalau nulis nama gitu ya ada Kansa Piranti, ada Nuri Kansa gitu ya, yang jelas. Lah ini Kansa siapa ya? Adminnya kan bingung. Kalau hanya Kansa saja kan adminnya ya sebayangannya waktu itu Kansa Piranti atau Nuri Kansa ya ini akhirnya keliru. Nah begitu keliru lukanya tidak sesuai dengan foto yang dipunya penyidik. Nah oke. Okay. Terus menuliskan dia menuliskan memar tapi berdarah. Lah kan saya tanya, memar atau lecet? Karena memar itu tidak akan berdarah. Warna apapun dia tidak akan berdarah. Mau dia merah kehitaman, merah keunguan, merah kebiruan, nggak akan berdarah karena kulitnya itu masih nutup.
Jadi saya tanya, memar atau lecet? Kok ada memar berdarah? Nah, ini koasnya mana ini saya gitu. Kalau koasnya Bayangkara, waduh lah. Selama koas tidur ini gitu. Ya kan gampang, milah memar dan lecet itu kan gampang. Ternyata setelah saya minta fotonya itu luka yang sudah sembuh deh. Nah, beda lagi kan, bukan memar, bukan lecet, tapi luka yang sudah sembuh. Kan beda lagi nulisnya di visum. Jadi kemungkinan itu lecet kalau lihat dari penyembuhan lukanya, tapi apa kita tidak harus menyebutkan bahwa itu lecet karena yang kita lihat saat ini. Jadi kalimatnya tidak perlu bilang lecet, tidak perlu, tapi luka yang sudah mengalami penyembuhan. Nah, nanti ditambahkan perkiraan usia luka kurang lebih 10 hari gitu atau kurang lebih 2 minggu ya tergantung dari kita lihat lukanya kira-kira berapa. Nah, setelah dilihat kronologinya kejadian tanggal 5 dia periksa tanggal 15. Nah, ruwet lagi tuh. Ini kemarin saya diteleponin sama Mbak Ririn. Iya, bisa dilakukan teraras bu. Kamu ini. Mana ya lukanya sebentar. Nanti biar biar eh, tahu. Enggak. Tadi bu, udah ngomong. Coba. Coba. Nih, geser beberapa aja. Geser ke beberapa ada. Ini bukan luka lecet kan? Bukan luka memar kan? Keropeng tadi. Nah, bisa lecet karena kan yang sembuh bukan otot nih. Bisa lecet kan? Tapi apakah kita mau bilang lecet kalau kita nggak lihat? Nah, yang Ukrida dilihatin. Lecet bukan itu deh. Atau memar. Ya kan bukan lecet, bukan memar. Pokoknya kalau yang kita lihat itu bukan bukan hal yang kita yakini, jangan nulis. Apalagi kita nggak lihat. Hari ini itu baru mau gelar perkara. Tak ngapus gini motifus. Terus dia nulisnya di sini, di CM itu. Di lembar CM nulisnya di sini. Jadi tak tanya lagi, dahi atau kepala, saya gitu. Kalau dahi itu bagian dari wajah, kalau kepala itu yang ada rambutnya. Ya kan kalimatnya sudah tak buatkan. Habis itu saya dikirimi gambar itu, terus saya buatkan kalimatnya. Sudah Mbak dari saya nggak ada tambahan. Oh lah kurang ajar ya. Si kafe di kok. Dari saya nggak ada tambahan katanya. Lah memangnya tak suruh ngoreksi ya. Aku bilang gitu. Aduh. Kan tinggal ngirimi gambar, ngirimi eh, bahan saja ukurannya, fotonya gitu sudah. Nah, kalau gambaran seperti ini kan bukan memar, bukan lecet. Jadi jangan nulis memar, jangan nulis lecet, apalagi berdarah. Lah di mana darahnya? Kan gitu. Simpel loh, Dek. Dokter umum loh, Dek. Sudah dokter maksud saya. Ya kan? Karena ini bukan bahasa yang fulnus-fulnus itu kan bukan. Jadi bingung juga kan kalau koasnya itu nggak benar-benar merhatikan poin-poin itu. Sebenarnya nggak susah. Tapi perhatikan saja poinnya. Yang kemarin saya sampaikan memar, lecet, robek itu ciri-cirinya apa? Yang kita lihat apa? Kalau kita lihat seperti itu usianya berapa? Nah, itu tertuang di sifat luka. Kalau sifat luka bilang berdarah, lukanya begini. Kan bukan. Kalau di sifat luka kita bilang itu luka apa dengan jenis lukanya ini luka memar, luka lecet dengan gambar seperti ini yang kita lihat. Tak bisa juga.
Meskipun kita persepsinya ini bisa sebelumnya itu luka lecet karena proses penyembuhannya hanya kulit saja. Ototnya nggak ada kan, hanya kulitnya saja kan, berarti ototnya kan di bawahnya. Berarti kan enggak nih. Berarti luka itu kan sedalam kulit nih. Kalau luka sedalam kulit dan dengan penyembuhan seperti ini, kalau memar kan penyembuhannya dia masih utuh kulitnya. Nah, kalau seperti ini berarti kulitnya luka dan dia sedalam kulit, berarti kemungkinan lecet. Tapi kan kita apakah mau bilang lecet? Nggak usah. Nggak usah bilang. Nanti waktu di lisan saja dengan kalimat dapat. Bahwa luka tersebut dapat dikategorikan jenis luka lecet dengan ciri-ciri jaringan yang mengalami penyembuhan ini sedalam kulit. Kalau luka memar, bila dia mengalami penyembuhan, kulitnya masih utuh. Kalau ini kan sudah luka, gitu. Jadi lisan saja. Kalau mau minta disampaikan ini lecet atau bukan, saya di BAP. Gitu. Minta BAP. Minta BAP, nanti kalimatnya kita olah. Jadi kalau visum kan yang bisa kita kita bilang dapat itu kan di kesimpulan. Kalau di hasil pemeriksaan kita kan nggak bisa bilang dapat. Terdapat sebuah luka yang dapat dikategorikan lecet kan nggak bisa begitu. Langsung jenis lukanya memar, lecet atau terbuka kan gitu. Baru di kesimpulan kita bisa berinterpretasi bahwa ini karena lecet kan gitu. Nah, itu kalau visum dengan data seperti ini nggak bisa. Minta BAP. Saya di BAP untuk bilang bahwa itu bisa diakibatkan atau bisa sebelumnya itu, sebelum mengalami penyembuhan, ini kategori atau jenis lukanya itu lecet. Gitu. Jadi kalau kita mau menerangkan mekanisme terjadinya, minta di BAP. Gitu. Ya, jadi nanti contohnya misalkan pasiennya di pasiennya itu diarahkan bahwa mengalami kesurupan sebelum meninggal karena kejang-kejang. Nah, kita kan nggak bisa bicara tentang kejangnya karena forensik dapatnya sudah meninggal. Jadi untuk bicara ke kejangnya, saya untuk bicara tentang kejangnya, saya di BAP. Baru nanti menyampaikan bahwa stadium asfiksi atau proses asfiksi itu diawali dari apnu dan seterusnya sampai ke konvulsinya. Nah, konvulsi ini untuk orang awam itu atau langsung dengan bahasa awam ada kejangnya. Nah, nanti baru bahwa kejang itu merupakan proses terjadinya mati lemas. Gitu. Karena kita nggak lihat kejangnya. Jadi minta di BAP untuk masuk ke patofisiologi. Gitu. Jadi jangan takut di BAP, minta saja di BAP karena ini asumsi, interpretasi, pendapat itu tidak tertuang di hasil pemeriksaan, adanya di kesimpulan. Kalau di kesimpulan tidak bisa kita tuangkan, minta BAP. Gitu ya. Jadi beberapa kali makanya penyidik penyidik Jawa Tengah dan sekitarnya itu pinter karena sering nangani kasus bareng sampai Magelang. Kenapa ke Semarang? Apakah di sana nggak ada dokter? Enggak. Solo, kenapa ke Semarang? Apakah di Solo nggak ada dokter? Ada. Bahkan forensiknya ada. Bahkan sudah dimintakan visum ke forensiknya. Tapi karena hubungan ngelingkannya itu kurang bisa dibuat untuk menjadi pijakan ke pengadilan, akhirnya dari mereka ke sini, Karanganyar ke sini, Solo ke sini. Yang kasusnya anaknya Gibran, yang dia masuk di apa deh, les-lesan bela diri dulu. Nah, tempat les bela diri, kemudian pelatihnya itu dengan kasus sodomi, meskipun bukan anaknya Gibran, tapi kan Gibran akhirnya kan intervensi kan, maksudnya ada atensi di situ karena anaknya les di situ. Nah itu waktu diperiksa di Solo bilangnya dalam batas normal. Lah kalau dalam batas normal kan nggak bisa jadi pijakan untuk naik deh. Lah normal kok gimana? Tanda-tanda bahwa telah dilakukan tindak pidana apa? Tidak ada kan? Nah ini eh, kebiasaan atau ketelitian untuk melihat sphincter ani.
Mudahnya sphincter ani itu mudahnya memahami atau menjelaskan sphincter ani itu didesain untuk apa dari dalam keluar. Meskipun konstipasi, meskipun fesesnya keras dan seterusnya, bila itu dari dalam keluar, dia tidak akan membuat luka. Tapi kalau sebaliknya, ini dia akan membuat luka, akan merusak atau apa eh, menjadikan anatominya jadi tidak normal, itu bila dari luar ke dalam. Dan ini tergantung dari diameter, tergantung dari frekuensi, tergantung dari kemampuan sphincter aninya. Semakin tinggi frekuensi, semakin mungkin merusak, semakin diameternya besar, semakin mungkin merusak, semakin tidak bagus elastisitasnya, kemampuannya, semakin rusak. Kan gitu. Nah, rusaknya itu bentuknya apa? Kalau yang namanya sphincter, kerutannya itu kan rapi kan deh, rata. Bila dia tidak ada trauma, rata. Misalkan jaraknya 0,2, 0,2 semua kerut-kerutnya itu. Nah, begitu ada yang melebar, itu nanti kelihatan kan. Yang ini lebih kecil-kecil kerutannya, yang ini kok kerutannya kok gede. Warnanya biasanya nanti menyesuaikan usianya. Semakin lama dia semakin keabu-abuan. Karena kan dari warna gelap, kemudian dia pecah, kan jadi lebih pudar, nggak gelap, ya kan? Kalau kulit ini, kulit yang asalnya kurus, kemudian dia gemuk, begitu pecah, warnanya sama nggak? Nah, itu sphincter anis begitu. Jadi yang dibilang dokter Solo waktu itu, saya lebih apa ya, mengasumsikan bahwa beliau tidak biasa melihat karena memang tidak luka, bukan lecet, bukan memar. Jadi mungkin beliau konsennya di situ, lecet, memar, robek dan seterusnya, ada luka tidak? Bukan lukanya, tapi rusaknya sphincternya ini loh. Kenapa ini rusak? Karena teregang. Dan teregangnya dari luar, kalau dari dalam nggak akan rusak. Itu. Nah, nanti semakin lama, semakin banyak frekuensinya, diameter akan melebar. Baru itu. Nah, kalau diameter melebar, nanti anus corong dengan berbagai keluhannya. Ya, orangnya otomatis kurus dan seterusnya karena kan penyerapannya kan minimal. Jadi kayak pintunya melebar, jadi kan turun terus dari ininya, dari ususnya. Tapi kan awalnya mulai dari rusaknya sphincter dulu, belum melebar. Kalau melebar nanti sudah kita bilang anus corong. Kenapa dibilang corong? Karena melebar. Tapi sebenarnya secorong-corongnya itu ya tidak terus lebih lebar dari rektumnya kan enggak. Kalau sudah selebar rektum ya sudah, ya kan? Ya kan sudah brojol, makanya kan susah gemuk orangnya nanti. Nah, itu eh, logika seperti itu apa ya, Dek? Harus kita pikirkan dengan bahasa yang awam. Nah, sekarang kalau bilang efusi pleura, apa coba? Hmm? Apa kita mau bilang efusi pleura? Enggak, ada cairan jadi dada ini berupa rongga, di dalamnya ada kedua paru dan di rongga ini terisi apa? Darah atau yang lainnya dan sebagainya. Nah, darah ini dia akan menenggelamkan paru. Dengan tenggelamnya paru, dia tidak bisa kembang kempis. Kalau tidak bisa kembang kempis, otomatis orangnya sesek. Kalau dia sesek, nanti di saluran nafasnya karena dia berusaha mengambil oksigen itu lebih, karena dia sesek, akhirnya kan frekuensinya bertambah. Dengan frekuensinya bertambah, otomatis dia tidak bisa nafasnya itu nafas dalam tapi dangkal. Karena dangkal dan cepat, akhirnya seperti di shake kan. Kalau seperti di shake akan timbul buih karena di sini ada mukus. Nah, nanti bilangnya jangan mukus, ada lendir gitu di saluran nafas. Kan gitu. Kalau nggak ada lendir gimana? Lengket semua. Nah, kan?
Kemudian tamponade jantung. Sama kan? Jadi ada kantong, isinya jantung, kemudian kalau normalnya dia ada cairannya, kurang lebih 10 sampai 15 mili, warnanya kuning jernih. Tapi pada keadaan ini berisi darah. Nah, darah ini dari jantung yang keluar karena jantungnya luka, kemudian begitu darah keluar, dia akan menggumpal dan seterusnya. Nah, itu nanti nerangkannya begitu. Jadi tidak perdarahan hebat, tapi tamponade jantung. Kalau ada darah saja jantungnya sudah tidak berdenyut, apalagi darahnya gumpal, berhenti kan? Nah, gitu. Jadi nanti hakimnya paham, karena hakim itu semuanya lulusan hukum, bukan kedokteran. Kalau hakim lulusan kedokteran kita enak loh deh. Ya kan? Meskipun dokter dengan sarjana hukum hampir semuanya itu profesinya mayoritas di kedokteran. Ada dokter yang pengacara tapi tidak banyak. Jadi kalau ada dua seperti saya, ada dari Fakultas Hukum, ada dari Fakultas Kedokteran, profesinya tetap milih di kedokteran. Makanya saya S3-nya kedokteran, bukan S3 hukum. Meskipun S3 hukum itu lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Loh iya loh, Dek. Waktu saya mau masuk 2015 itu sudah ketemu dengan Prof. Anis yang sekarang pegang di hukum Unisula, itu saya ditawari apa 65 juta sudah sampai lulus. Apa enggak murah banget? Jaminan lulus cepat lagi loh, ya coba. Kan enak deh. Kalau sekarang mungkin lebih karena sistem paket. Sistem paket untuk kuliahnya sekian, nanti untuk disertasinya, nah gitu kan. Jadi sistem paket. Nah, tapi kan kalau saya S3 hukum, nanti saya dosennya dosen punyanya Fakultas Hukum. Jadi kan FK kan ini, kalau bisa jangan kan gitu. Tapi kalau di kedokteran lebih susah, lebih lama, lebih mahal. Ya kan? Tapi homepage-nya bisa di FK seperti Pak Setio gitu kan, homepage-nya di FK karena tidak linear di hukum juga. S2-nya beliau tidak hukum. Kan hanya S1 saja hukumnya sama S3. S2-nya kan spesialis. Ini yang membuat beliau masih dipertimbangkan nanti bisa jadi prof dan guru besar atau tidak, karena tidak linear. Tuh. Padahal disertasinya linear karena medico legal. Hanya fakultasnya yang nggak linear. Ya, nanti kalau sekolah diupayakan linear biar tidak ada kontroversi, kontradiksi gitu ya. Jadi kalau memang pengen jadi dosen, langsung S2, langsung S3. Itu nanti paling tambah 5 tahun, 6 tahun dari lulus dokter. Sudah dokter. Kenapa dokter atau prof FK itu tua-tua? Karena kebanyakan spesialis dulu. Coba kalau S2 langsung S3, kan muda-muda. Nah, kan begitu ya. Udah ini belajar dari kasus yang ada, kemudian trik, kemudian strategi, kemudian clue-clue atau hal-hal yang bisa menjadi poin untuk berjalan itu seperti itu. Jadi tidak semuanya teori bisa kita aplikasikan di lapangan, itu tidak, karena butuh penafsiran, butuh penyederhanaan untuk mengaplikasikan dari teori yang ada. Sudah, kita ke visum et repertum. Ini visum hidup. Jadi kalau visum hidup bagiannya sama. Ada pembukaan, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada hasil pemeriksaan. Kemudian untuk pemeriksaan itu meliputi luar, kemudian pemeriksaan penunjang,
Tidak ada visum hidup pemeriksaan dalam. Kalau yang dimaksud VT di dalam forensik itu bukan pemeriksaan dalam, tapi kalau di medis dibilang pemeriksaan dalam. Ya. Kemudian untuk kesimpulan, ini sekali lagi interpretasi dan itu subjektif. Yang harus objektif itu hasil pemeriksaan. Kemudian untuk kesimpulan, bila itu kejahatan seksual, jangan dibuat kualifikasi lukanya. Karena kita tidak bisa menyimpulkan keadaan kejiwaannya dalam waktu yang singkat. Kan ada di pasal 90 KUHP yang kualifikasi luka berat, itu diantaranya gangguan kejiwaan lebih dari 4 minggu. Apakah bisa kita putuskan dengan pemeriksaan yang sebentar itu? Tidak bisa. Ya, kecuali orangnya datang sudah 4 minggu dan gila gitu ya. Bisa bilang kalau itu. Tapi kan kalau datangnya kurang dari 4 minggu untuk memperkirakan ada gangguan kejiwaan lebih dari 4 minggu kan belum bisa. Jadi karena tidak bisa menyingkirkan itu, jadi tidak perlu dibuat kualifikasi luka dalam rangka upaya itu biar seobjektif mungkin. Karena kalau kita buat nanti bisa saja tidak objektif, bisa saja bukan objektif deh. Ya objektif ya netral. Bisa saja kita nggak netral karena seolah-olah membela pelaku. Luka yang ada di selaput darah itu hampir semuanya ringan. Kan nggak ada sampai perdarahan hebat gitu kan, nggak ada tuh. Nah, hampir semuanya ringan. Karena lukanya kan paling robek dan robeknya selaput. Bukan robek yang luas gitu kan, tidak. Lecet, memar gitu kan. Nah, jadi bisa ringan sedang. Kemungkinan beratnya kecil. Tapi terkait dengan psikis, nah ini yang bisa membuat jadi berat. Itu. Tapi kalau kekerasan fisik silahkan langsung dibuat kualifikasi lukanya. Jadi kalau maju visum bayangan makanya ada kekerasan fisik, ada kekerasan seksual. Biar tahu bedanya cara membuat kalimat kualifikasi luka bagaimana. Kalau nggak maju ya saya nggak ngomong. Sudah mulai dari pembukaan. Pembukaan untuk surat resmi ini diawali dengan kop surat, kemudian logonya. Ya, logo yang rumket itu yang ini apa yang tulisannya rumket di bawah deh? Yang melingkar di bawah itu tuh? Bukan yang ini kan? Kok bisa dapat ini dari mana? Tulisannya rumah sakit itu di bawah, bukan di atas. Jadi biar tahu tempat kita berada saat ini selama 4 minggu itu logonya seperti apa. Kemudian ada kalimatnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, ini maksudnya Polda. Kemudian ada kata bidang kedokteran dan kesehatan. Kalau Bidokes, ini yang gedungnya coklat sebelah sana, ujung. Itu Bidokes. Ini yang otopsinya keluar dari Rumah Sakit Bayangkara. Yang pemeriksaannya di luar Rumah Sakit Bayangkara. Karena Bidokes itu tidak memiliki ruangan khusus seperti poli dan seterusnya, ya ada poli tapi tidak di kantornya juga di Sendang Mulyo atau di Polda. Nah, tapi tempat yang digunakan Bidokes ini RSUD setempat dari kabupaten-kabupaten setempat karena dia provinsi. Ya, jadi kata dan logonya nggak sama katanya. Kalimatnya ini Bidokes, logonya Rumkit. Pemeriksaannya di rumah sakit. Beda yang jawab tadi. Suratnya ke saya, yang jawab Budian. Ya, jadi beda. Jadi yang jawab surat harus sesuai dengan yang diminta. Sudah, kemudian ada kata pro justisia. Ini menandakan bahwa visum itu untuk justice, untuk pengadilan, bukan untuk yang lain. Kalau rekam medis itu ada diantaranya untuk justice atau law yang biasa disingkat rekam medis itu kepentingannya Alfred. A-nya administrasi, L-nya law. Nah, law ini yang untuk justice. Sedangkan visum hanya untuk justice.
Jadi lebih luas rekam medis kan, makanya bahasanya rekam medis masih bahasa medis. Karena untuk kepentingan yang lainnya juga. Tapi kalau ini benar-benar untuk kepentingan hukum, makanya tatanan bahasanya bahasa awam. Kalau bisa bahasa hukum. Kalau bahasa hukum itu jangan sekali-kali membuat ambigu. Bisa ditafsirkan banyak hal itu jangan, bahaya. Gitu ya. Alfred administrasi, L-nya itu law, kemudian F-nya finansial untuk dasar pembayarannya apa yang harus dibayar dan seterusnya. Kemudian E-nya itu edukasi. Jadi kalau untuk Alfred R-nya itu untuk riset ya. E-nya sejalan dengan riset kan edukasi. Kemudian D-nya itu dokumentasi. Kan kita harus punya dokumentasi, baru boleh dimusnahkan setelah sekian lama dan seterusnya. Kalau rekam medis itu 5 tahun, kalau resume rekam medis 10 tahun. Nah, gitu kan. Kalau di sini kemakan rayap. Ini berarti kan harus ada penanganan khusus untuk kertas ya. Saya aja nyimpen buku di rumah juga yang tak pikirkan rayap. Karena yang buku bukan bukan buku cetakan kemarin itu sudah banyak juga yang dimakan rayap. Di sini juga bahkan sampai dinding sampai plafon ini kan juga kertas deh. Ini juga rawan dimakan rayap. Yang tidak dimakan rayap itu yang PVC, yang baru lagi, bukan kertas itu plastik. Nah, jadi kemarin ada yang cari data, mau bikin skripsi, lembar kertasnya sudah dimakan rayap. Tapi kalau file di komputernya masih ada. Cuman kan tidak selengkap kertas deh. Kalau untuk penelitian, untuk skripsi kan yang kita pakai kertasnya, bukan visumnya kan. Nah, terus gimana ya Bu? Ambil yang paling paling ini paling baru. Karena yang baru kan kemungkinan belum dimakan rayap. Jadi rayap itu akan makan kalau tidak diapa-apakan dalam waktu lama. Kalau kita beraktivitas dan seterusnya di situ enggak. Kalau tidak diapa-apakan, tidak ada aktivitas di situ, rawan itu dimakan rayap, tahu-tahu habis. Ada kalau di berita itu yang uang itu ya, Dik. Uang dimakan rayap. Kemudian kalau di Polri ada lambang Tribrata begini, kemudian ada kata visum et repertum, kemudian di bawah ini ada R, kemudian garing 13, garing ver, garing Romawi ini bulan. Garing lagi tahun. Garing lagi ini karena di Polri itu biasa menyebutkan rumkit, dokes, dan seterusnya. Suku kata depan. Kalau kita di sipil biasa menyebutkannya huruf depan. RS gitu kan. Kalau di sini enggak, rumkit, rumah sakit. Dokes, kedokteran, kesehatan gitu. Ya. Kalau kita kan biasanya RS. Ini enggak. Kalau di sini rumkit, rumah sakit. Kemudian yang di bawah ini yang pendahuluan ada 3 identitas ditambah waktu dan tempat. Identitas pertama yang minta, identitas kedua yang periksa, identitas ketiga yang diperiksa. Ditambah waktu dan tempat. Di mana, kapan. Ya, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Ini Polrestabes. Kalau Polrestabes berarti TKP-nya wilayah hukumnya Polrestabes. Jadi Polrestabes tidak bisa menangani kasus yang punyanya Demak. Polrestabes Semarang tidak bisa menangani kasus yang punyanya Magelang. Punyanya mana lagi ke barat, Brebes, itu nggak bisa. Ya, tapi kalau misalkan dari kepolisian Provinsi Jawa Tengah, ya kan, berarti Polda. Kepolisian daerah Provinsi Jawa Tengah atau daerah Jawa Tengah gitu, berarti Polda. Nah, kalau seperti ini yang ditangani harus punyanya Jawa Tengah. Kalau punyanya Jawa Barat, nggak bisa. Jadi diperhatikan TKP-nya di mana.
Kalau mengalami segala sesuatu itu lapornya sesuai TKP-nya. Tuh. Kemudian suratnya tanggal sekian. Tadi sudah saya sampaikan kapan dan di mana. Ini tanggalnya 13 Mei. Kemudian nomornya ini biasanya ada di kiri atas. Ada nomor suratnya. Ini nomor surat permintaan. Kalau yang di bawah kata visum et repertum itu nomor surat keluar atau nomor surat visum. Kan ada surat permintaan visum, ada visum kan? Nah, yang ini surat permintaan visum yang di dalam kalimat ini. Kalau yang di bawah kata visum kalimat visum et repertum itu nomor visum. Kalau bisa sesuaikan dengan ICD-10. Penomoran ICD-10 itu apa saja itemnya. Kemudian ini R18/5/2004 Reskrim. Kok krim ya, Dek? Pakai R tuh, Dek. Reskrim. Kriminal, bukan kriminal. Hah? Typo. Ketinggalan ngetiknya R. Reskim, kriminal. Kemudian ditandatangani oleh ini setara S1, minimal setara S1 lebih boleh. Karena yang diminta pun juga S1 plus tadi, sudah sarjana masih suruh koas, jadi masih suruh internship pula. Ya kan? Jadi ini setara S1 baik formalnya, SH-nya itu, atau kepangkatannya. Nah, kalau kepangkatan, misalkan AKP ini kelahiran 81, itu sesuai tidak? Jadi kita bisa lihat NRP-nya berapa, kemudian pangkatnya apa, sesuai apa enggak ya, dan seterusnya. Nah, dari NRP ini ada rentetan. Yang depan itu kalau nggak salah tahun lahir. Ya. Kemudian dengan ini ini yang periksa. Nah, yang periksa itu kompetensi dokter apapun. Kalau kedokteran gigi berarti visum tentang gigi. Kalau dokter umum berarti visum tentang badannya. Dokter spesialis kandungan visum tentang badannya. Tidak objinnya saja. Karena visum itu full body. Kecuali gigi itu tadi karena gigi saja. Jadi kalau objin yang buat apakah hanya melihat selaput darahnya saja? Tidak. Ya. Kemudian kalau forensik yang buat, ini kompetensinya lebih luas lagi ditambah dengan pemeriksaan dalam atau otopsi. Kalau dokter lain tidak, tapi ada pengecualian bila tidak ada dokter di daerah tersebut, sulit dijangkau dan sebagainya, ini dokter umum bisa melakukan otopsi. Tapi susah ya, Dek. Kalau bisa enggak ya, Dek. Ya kan? Kalau zaman dulu masih memungkinkan di Papua misalkan. Mau kirim ke sini kan berat tuh, Dek. Transportnya, biayanya. Kita ke Papua aja tiket pesawatnya mahal. Apalagi jenazah. Apa mau pakai pesawat pribadi? Lebih mahal lagi kan? Nah, jadi keadaan-keadaan seperti itu yang membuat ada pengecualian. Nah, kemudian sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, ini SIP berada. Jadi kita tidak menuliskan nomor SIP. Bahaya. Nanti di berkas-berkas visum ada nomor SIP-nya malah bahaya. Kita terlalu open untuk identitas. Jadi cukup tempat di mana SIP berada. Tidak perlu dituliskan nomor SIP-nya. Nah, kalau NRP silahkan. Tapi kalau SIP nggak usah. Kemudian kalau yang dokes, itu saya tambahkan bidang kedokteran dan kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Biar ngeling antara saya dengan dokes. Bahwa rumah sakit ini punyanya dokes, SIP saya ada di rumah sakit gitu. Karena ini dipermasalahkan. Kenapa dipermasalahkan? Ya ada yang tidak berkenan.
Tidak berkenanya, kenapa dokter Rumah Sakit Bayangkara ke otopsi keliling? Padahal di sana ada dokternya dan seterusnya. Padahal secara real itu nanti banyak hal yang dipertimbangkan. Di antaranya yang saya ceritakan yang Demak kemarin waktu saya di Unisula itu. Ada dokter forensiknya, tapi penyidiknya nggak ngeklik. Nah itu kan repot. Kenapa nggak ngeklik? Komunikasinya yang nggak bagus. Dok, ini meninggalnya karena apa? Karena jeratan halus gitu. Kemarin waktu di Unisula saya sampaikan, dengan jawaban itu penyidiknya kan akhirnya tidak yakin. Kemudian kan daripada saya susah, saya mau yang pasti-pasti saja. Apakah saya harus mencari makhluk halus katanya gitu. Kok ada jeratan halus katanya. Nah ini berarti yang salah siapa kalau dilihat begini? Dokternya tadi. Jawaban dari dokternya, komunikasi dari dokternya. Coba kalau tidak begitu, mungkin kan saya tidak diminta datang. Nah, jadi kemampuan komunikasi itu penting. Yang kita hadapi siapa, backgroundnya apa, apakah hukum, apakah kedokteran, dan seterusnya, apakah lebih tua, apakah lebih muda, dan sebagainya. Kalau lebih muda kita sopan, aman. Kalau lebih tua kita tidak sopan, wah salah mau deh. Nah kan, Bener-bener ada. makanya pesan saya baik dulu dan baik itu dari ekspresi dan komunikasinya, komunikasi lisan maupun tertulisnya. Mata itu jendela hati, gitu kan? Ya kan? Apalagi kalau ditinggal tidur. Tidur. Jendelanya di mana? Ya kan? Jendelanya di mana? Tak ada aja tidur apalagi Zoom. Sudah kemudian diterima kapan di mana? Senin tanggal 13 Mei pukul 1 di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Semarang telah memeriksa seorang perempuan. Kalau di Bayangkara ini bila kejahatan seksual tidak diperiksa di IGD loh, Dek. Forklin loh. Ada ruangan namanya Forklin, Forensik Klinik. Nah, itu tempat periksa kasus-kasus kejahatan seksual terutama perempuan dan anak. Makanya di sana ada mainan. Loh iya ada selurutan bareng, ada rumah-rumahan bareng. Wallpapernya pun wallpaper anak. Memang didesain ramah anak itu tadi. Kalau misalkan kasus sodomi ya tetap saya minta di sana. Karena kalau di IGD saya tidak familiar. Jadi meskipun sodomi dan sebagainya saya di sana, makanya saya sampaikan terutama perempuan dan anak, tapi yang tidak perempuan dan anak bisa juga di sana. Nah kalau di IGD kan nggak ada mainan begitu. Kadang-kadang kita tanya sambil dia main dan seterusnya. Dan ini ternyata diterima dan menjadikan kesan positif dari penyidik-penyidik yang mengantarkan pasiennya. Sampai pesan ke PPDS yang melakukan penelitian dan ambil data di kejaksaan, kemudian di reskrim, itu besok kalau jadi dokter ada ruangan yang kayak di Bayangkara ada mainannya ya gitu. Karena untuk periksa anak lebih mudah. Dia kalau bahasa orang Jawa diselimurkan. Perhatiannya diperhatikan ditarik ke mainannya itu. Nah, jadi ada selurutan, ada rumah-rumahan, ada apa itu macam-macam di situ. Kemudian kalau pasiennya hidup, ditambahi kalimat ini boleh. Berdasarkan surat permintaan tersebut dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan. Karena kita anamnesa. Kalau ini tidak ada, tidak apa-apa. Ya, urusan dibenarkan dan tidak ada urusan saya gitu. Yang penting surat permintaannya ini gitu. Gampangnya begitu. Ya.
Kemudian identitas dari yang diperiksa, mulai dari namanya dan seterusnya silahkan sesuai dengan surat, bukan sesuai dengan anamnesa. Karena pasiennya hidup rawan kita nuliskannya sesuai anamnesa. Kemudian yang terakhir itu dugaan tindak pidananya. Nah ini yang kalau meninggal berarti cara kematiannya. Kalau tidak meninggal kan dugaan tindak pidananya saja. Nah ini dugaan tindak pidananya apa, telah mengalami apa, tindakan kejahatan seksual di rumah kontrakan dan seterusnya ya. Ini dilihat dari alamatnya, masuk wilayah Polrestabes tidak dan seterusnya. Kalau masuk wilayah ya berarti sesuai, kalau tidak ya sudah curiga. Ini benar tidak kasusnya gitu ya. Nah, jadi eh, tidak hanya pasien yang kita nilai, tapi juga penyidiknya qualified tidak, gitu. Kalau tidak kita boleh nolak, karena belum tentu real. Kalau nggak real, lah ngapain dilakukan? Kan tidak ada kewajiban dokter untuk membuat visum, kecuali ada surat permintaan. Kalau surat permintaannya tidak sah, apakah kita masih berkewajiban? Tidak. Gitu kan? Ya, jadi gampang, pokoknya melogika gampang. Kemudian hasil pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan luar atas tubuh jenazah, tidak harus ada kata luar. Pokoknya saya periksa. Nah, periksanya apa saja? Ya yang dibutuhkan, di antaranya luar dan penunjang. Jadi nanti kalau penunjang itu poinnya berarti di luar A, B, C, D loh kalau begini. Karena pemeriksaan luar di atas A. Berarti poin di bawahnya harus luar semua. Kalau penunjang bukan termasuk pemeriksaan luar, jadi di luar lagi pemeriksaannya. Nah, kalau mau menuliskan detail begini, berdasarkan pemeriksaan luar dan penunjang, bila nanti penunjang ada. Jadi hati-hati yang ditulis di atas itu konsisten sampai ke bawah tidak. Ya, kalau tidak ada pemeriksaan penunjang, enggak apa-apa. Hanya luar saja. Tapi kalau ada penunjang, atas dituliskan karena ini kayak judul deh. Gitu ya. Nah, nanti jadi visum itu tidak sekedar bisa dicontek itu tidak, tapi real apa yang kita lakukan itu yang dituliskan. Yang tidak dilakukan nggak usah dituliskan. Jangan bilang tidak diperiksa. Kemudian fakta dari pemeriksaan ini boleh pakai tanggal, boleh tidak. Karena di bawah nanti sudah ada tanggal. Waktu kita nutup nama terang itu bawahnya sudah ada tanggal. Kemudian kapan diperiksanya sudah ada di pendahuluan. Tidak perlu ditulis sini lagi. Kalau kapan dibuat visumnya ada di bawah. Tapi kalau kapan diperiksanya ada di pendahuluan tadi. Jadi tidak harus. Tapi kadang-kadang ada yang menuliskan ya silahkan. Nah, yang penting saya nyampaikan apa esensinya. Boleh ada, boleh tidak. Kalau ada begini, kalau nggak ada begini dan seterusnya. Tapi mati bisa. Kemudian mulai dari identitas umum. Identitas umum jenis kelamin, kemudian umur, tinggi badan, berat badan, warna kulit. Semuanya hasil pemeriksaan. Kalau tadi pendahuluan masih boleh pakai angka, mulai hasil pemeriksaan tidak ada angka ditulis dengan angka. Angka ditulis dengan huruf. Tanda baca tetap simbol. Jangan ditulis KOMA. Ya, TI, TI, TIK gitu enggak. Tetap simbol. Kemudian di akhir kalimat dikasih tanda. Yang banyak digunakan strip-strip karena beda jauh dengan huruf. Kalau misalkan kita buat apa silang-silang atau bulat-bulat itu kan besarnya sama dengan huruf. Jadi kan nggak bagus tuh, Dek. Nah, prinsip saya membuat visum itu secara fisik juga harus rapi. Ya. Jadi tatanan tulisannya rapi, kemudian kayak gini strip ini kalau sudah sampai dokes saya minta fullkan sampai tepi. Jadi rapi semua. Jadi visumnya yang keluar dari rumah sakit, yang keluar dari dokes harus rapi. Itu fungsinya ada admin. Makanya dari saya ke admin. Kalau di sini Mbak Ririn, kalau di sana dari
Mas Alif, dari Mas Satrio. Jadi mereka itu background perawat, kemudian diajari nyopir, kemudian otopsi tak ajari buka kepala. Jadi dia nyopir berdua PP, kemudian nanti waktu otopsi dia buka kepala sama bantu yang lain, misalkan apa yang bisa dibantu, kemudian admin laporan gitu. Ya, jadi sudah tertata. Kalau Bu Wanti, beliau bidan dan beliau lebih ke heading nutup badan, ya kan? Lebih cepat dibanding koas tadi. Karena sudah tak latih semua. Nanti sudah jadi, sudah bagus, drivernya dipindah. Lah, latih lagi, buka kepala, kan gitu. Jadi sudah saya buat tim seperti itu, saya jalan di sini, yang ini jalan sini, yang ini jalan sini. Begitu saya selesai, saya periksa organ, badan sudah mulai diheting. Makanya otopsi itu cukup 1 jam. Kalau nunggu semua baru masuk, baru diheting, kelamaan. Jadi yang organ keluar, heading mulai. Organ dada keluar, kepala mulai. Ya kan bisa, kepala mulai, saya ambil organ perut. Nah ini yang membuat kenapa otopsi saya jadi 1 jam. Ya sudah di sistem semua, sudah ditata semua, dan personelnya sudah ada. Jadi nggak ada koas juga nggak apa-apa, nggak ada PPDS nggak apa-apa. Ya. Kan gitu. Jadi kalau saya disampaikan kalimat bahwa PPDS itu kan membantu, itu saya tidak terima. Bagaimanapun sekolah, meskipun ada unsur membantunya, dia belajar, belajar teknik, belajar teorinya dan seterusnya, skillnya. Bahkan bagaimana biar bersih, biar meringankan orang lain dan seterusnya. Begitu Mbak Wanti mulai mulai heading, saya organ, yang lainnya yang sudah tidak ada yang dijalankan, kan kita ada operator 1, operator 2, operator organ. Begitu saya pindah ke organ, kan operator organ yang jalan, yang operator 1 dan 2 kan sudah selesai. Ini bereskan alat. Yang tajam diambili, yang nggak tajam jadikan satu, kemudian dijadikan satu, tempatnya mulai dialiri air, jadi nanti begitu dilap bersih dan seterusnya. Begitu Mbak Wanti selesai, akan cuci alat, alat sudah di satu ember. Makanya pesan saya di grup, rapi, bersih, rapi, lengkap, kemudian apa deh, cepet, bersih. Keluar dari kamar mayat semua sudah bersih. Kalau ngandalin cleaning service belum tentu bersih, wong dia di situ sendirian aja udah takut tuh. Jarang loh cleaning service, cleaning yang tukang bersih-bersih itu betah di kamar mayat bersihin detail. Jarang. Makanya kamar mayat kesannya kan baunya kan anyir karena yang sebelumnya tidak sampai bersih. Baunya kan darah kering akhirnya. Nah, itu yang membuat begitu. Padahal mejanya aja mahal banget ya, Dek. 700 itu, meja otopsi itu. Bukan ribu loh, juta. Meja otopsi itu 700 juta, Dek. Ada hangatnya juga, tapi siapa yang mau dimandikan hangat di situ? Kan nggak ada kan? Kalau kamar mandi yang di kamar mayat yang ada water heaternya itu yang punyanya Muntilan. Rumah sakit Muntilan itu kamar mandinya kan di depan, baru kamar mayatnya, baru baru ruangan-ruangan untuk freezer dan lain-lain itu. Tempat otopsinya agak belakang. Nah, yang di depan itu kamar mandinya ada water heaternya. Jadi kalau sampai sana itu meskipun dingin nggak apa-apa, masuk kamar mandi ada water heater gitu. Cuci tangan gitu, hangat gitu. Ya. Jadi teknik-teknik begitu nanti bisa muncul setelah kita benar-benar memperhatikan satu persatu.
ketahui urutannya, ketahui tempat-tempatnya, kebutuhannya, nanti akan muncul. Oh, for clean, pasien datang begini, begini, begini. Nah, ini nanti akan kita bisa menata. Oh, misalkan pasien gawat darurat, harusnya kita bagaimana dan seterusnya. Itu kalau sudah mengalami, diamati apa yang dibutuhkan, alatnya dan sebagainya, sampai pelayanannya, itu akan muncul teknik kan. Nah, itu teknik saya diantaranya kalau otopsi begitu. Saya buka badan, jebret, kemudian saya buka saya ambil organ dada keluar, kepala mulai. Saya ambil organ perut keluar, heading mulai. Itu. Kemudian sambil periksa organ, begitu kepala kebuka, ambil otaknya periksa dulu, biar dia masuk kepala, heading kepalanya dulu. Gitu. Kalau enggak, nanti diem saja dia nungguin, ya udah lebih lama itu nanti. Jadi begitu sudah kebuka langsung lapor. Ya, begitu langsung foto, jebret, ambil, keluarkan. Begitu keluarkan, yang di sini otaknya dulu, karena dia kan simpel hanya 3, yang lainnya kan lebih banyak. Nah, itu yang simpel nanti dimasukkan ke plastik. Sudah selesai pemeriksaan, permukaan, perabaan, ukuran berat pada pengirisan, masukkan ke plastik dan ambil sampelnya. Kenapa masukkan ke plastik? Karena kepala ini kebuka, deh. Tulangnya kebuka. Kalau tidak saya masukkan plastik, nanti misalkan dimakamkannya lebih dari 24 jam, meleleh dekomposisi. Kalau meleleh, basah semua loh tempatnya, baunya. Ya kan? Makanya ada juga dokter spesialis forensik itu yang memasukkan otak di perut dalam rangka menghindari dekomposisinya otak. Tapi akhirnya disalahkan. Kok otaknya hilang katanya? Katanya buat obat apa coba? Itu taruh di perut. Kenapa perut? Karena perut itu nyayatnya kan begini. Sedangkan kalau kepala kan begini, tetap ini kan kebuka. Makanya saya kasih plastik dulu. Saya bungkus plastik yang kiloan itu tuh. Nah, nanti setelah itu diikat, masukkan ke kepalanya. Jadi otak tetap di kepala dan saya mengantisipasi cairan yang keluar dari celah gergajian itu tadi. Itu. Nah, jadi kenapa dimasukin kepala gitu? Oh, ini teknik. Nah, gitu ya. Nah, heading yang di atas mulai, kemudian organ satu persatu masuk terus. Yang perut-perut, yang dada-dada. Itu. Nah, nanti kalau pas otopsi diperhatikan. Saya untuk pembagian tugasnya itu tadi biar rapi, cepet, lengkap, kemudian bersih, ini gimana. Tapi kalau bicara tentang tugas jangan di depan keluarga ya, Dek. Kamu organnya ya gitu, apalagi di kamar mayat banter banget otaknya gitu. Lah memangnya restoran Padang. Nah, kan kalau otopsi gitu kadang-kadang saya gini kan, jangan bilang organnya tapi air panas gitu. Jadi biar temennya minggir gitu loh. Maksudnya kan dari atas ke bawah gitu kan. Nah, air panas gitu. Biasanya yang rame itu Ukrida deh. Rame, kalau otopsi itu rame itu khasnya Ukrida. Rame. Gitu ya, nanti kalau pas otopsi diperhatikan begitu. Kalau nanti pasien hidup juga nanti muncul teknik-teknik diantaranya itu tadi, waktu anamnesa tatap matanya. Upayakan dia kooperatif, upayakan dia jujur dan seterusnya. Nah, ini sama. Apa yang mau kita lakukan ada tekniknya. Dan itu kadang-kadang memang hampir hampir sering tidak ada di literatur, karena untuk menyampaikan di literatur itu tidak semudah kita cerita begini. Itu. Sekarang jenis kelamin. Kalau identitas di dalam forensik bukan soal nama yang penting, ya, nama itu nanti dari Inavis deh. Kita kan tidak dituntut untuk mengenal nama, ya kan? Jadi jenis kelamin. Untuk jenis kelamin boleh langsung diputuskan atau disimpulkan laki-laki atau perempuan. Nah, jadi tidak harus menuliskan hasil pemeriksaan.
tapi langsung kesimpulan. Kalau perempuan itu dari payudaranya, dari alat kelaminnya, dan seterusnya. Ini perempuan nih, hati-hati untuk transgender. Ya, identitasnya sesuai tidak dengan badannya. Karena identitasnya kadang-kadang polisi itu sesuai dengan KTP-nya. KTP-nya nggak sesuai dengan badannya, laki-laki perempuannya. Pasien hidup saja pernah saya periksa, jadi polisi ragu untuk memasukkan tahanan di sel perempuan apa sel laki-laki. Karena KTP-nya laki-laki, tapi kok punya payudara gitu dulu. Dan waktu itu beliaunya tidak pakai bra. Jadi kan kelihatan, ini laki-laki ginekomasti apa laki-laki perempuan kan gitu. Laki-laki perempuan. Oke. Okay. Kalau rambutnya laki, kan potongan aja rambutnya. Nah, tuh. Jadi memastikan ini perempuan. Yang diperiksa mulai dari fisik, kemudian penunjangnya. Penunjang yang ada misalkan yang mudah ya USG. Cari uterus. Ada uterus nggak mungkin laki-laki. Meskipun dia operasi jenis kelamin hanya luar saja, nggak mungkin masang uterus di situ. Ada yang menjadikan laki-laki jadi seorang perempuan kemudian dipasang uterus itu, nggak ada. Uterusnya siapa yang mau dipasang? Kalau rekonstruksi luar kan bisa, bedah-bedah plastik bisa kan, Dek? Ya, jadi hati-hati transgender. Kemudian usia. Kalau usia, ini meskipun kita dari anamnesa tahu, meskipun dari surat permintaan visum itu ada, tapi jangan dituliskan angka titik di situ. Angka berdasarkan tanggal di situ bukan. Jadi yang kita tuliskan berdasarkan dasar hasil pemeriksaan. Bisa erupsi gigi, bisa tanda-tanda yang lain, arcus sinilis, bisa penutupan sutura, bisa mulai dari panjang tulang panjang dan seterusnya, atau kepadatan tulang dan seterusnya. Kalau di radiologi kan ada tuh kepadatan tulang usianya sekian, itu kan juga ada. Ya, dasarnya apa silahkan. Yang paling mudah itu ya erupsi gigi. Gigi molar 2 ada itu 12 sampai 17. Gigi molar 3 ada itu 17 sampai 25. Arcus sinilis ada itu 40. Nah, nanti selebihnya itu kita perkirakan dari mana? Mulai dari kerutnya, rambutnya, dan seterusnya. Makanya rambut itu meskipun tidak selalu normal adanya uban itu sesuai dengan usia, tapi paling tidak kita juga mulai mengidentifikasi, makanya waktu menyampaikan rambut ada poin-poin yang disampaikan jenis, warna, ukuran. Kenapa harus ada warna? Karena bila putih uban, ini kita bisa perkirakan usianya. Itu kerutannya kalau berdasarkan penelitian yang sudah dipublish di jurnal itu kedalaman sekian mili untuk kerutan di mata itu sekian, usia 30-an, usia 40-an akan lebih dalam lagi dan seterusnya. Nah, itu kalau tidak dimanipulasi ya, Dek. Kalau dimanipulasi pakai botok dan lain-lain. Ya kan? Sini dibotok biar nggak kerut, ya kan? Ya sudah kan? Tapi lihat arcus sinilisnya. Kalau botok usia 30-an jarang. Ya kan? Jadi arcus sinilis 40 itu sudah pasti ada. Apalagi kalau DM. Lebih jelas lagi. Ya. Kemudian tinggi badan dari puncak kepala sampai tumit. Kemudian untuk berat badan sesuai dengan penimbangannya. Bukan ditanya berat badannya berapa gitu enggak loh ya. Kemudian warna kulit sesuai dengan yang kita lihat. Ya, secara global. Karena wajahnya bisa putih, tangannya enggak. Wajahnya kuning langsat, tangannya sawo mateng. Jadi kulitnya yang mana? Hah? Yang dominan, yang sawo matang. Karena pengen putih deh. Kemarin saya negur waktu senam di Unisula, negur ada admin, ada dari pegawai bukan dokter.
Wih, sekarang pakai skincare saya gitu kan bercanda karena keseringan bercanda saya juga santai. Disuruh suami bu, alah suruh suami apa suami yang bilang gitu. Karena dulu enggak, sekarang sudah mulai pakai. Oh, gitu. Mungkin karena lingkungan dan sebagainya kan bisa juga. Kemudian untuk ciri rambut ya. Ciri rambut ini tadi yang saya sampaikan. Ada tiga yang perlu kita sampaikan, jenisnya, kemudian warna, kemudian ukuran. Jenis itu ada lurus, ikal, keriting. Kemudian warna ada hitam, hitam beruban, putih uban. Atau warna catnya tapi nggak perlu bilang cat. Misal hijau ya sudah tulis hijau. Ada loh, ininya hijau, ininya coklat gitu. Lah ini tadi kena lumpur mungkin. Ada kok, Dek. Yang anak-anak ini tuh ininya hijau, ininya warnanya beda lagi, sininya beda lagi. Ya Allah, saya gitu. Ini anaknya siapa? Ya. Kemudian panjang, ini ada ukurannya. Boleh pakai patokan badan, boleh senti. Panjang 5 cm, panjang 10 cm, dan seterusnya. Atau panjang sebahu, panjang sepinggang, boleh. Kalau tidak lebih dari panjangnya leher, bilang pendek. Ya, kemudian distribusinya merata, ini boleh dituliskan, boleh tidak. Tapi bila ada ciri khusus, misalkan botak, tulis. Kalau merata kan mayoritas merata juga. Distribusi merata. Tapi kalau tidak merata kan justru khusus kan, Dek? Nah, itu yang ditulis. Nah, kemudian keadaan gizi, ini kalau status gizi berarti kita dapat tinggi badan, dapat berat badan. Kalau pada jenazah yang dokes kita kan nggak dapat berat badan. Jadi jangan nulis status, tapi kesan. Nah, selama ini kalian maju visum bayangan ya Pak No. Kok belum paham ayo. Kalau bilang status, dasarnya IMT. IMT nanti patokannya boleh WHO, boleh ASEAN. Silahkan. Nanti coba bedakan, selisih sedikit. Bandingkan yang WHO sama ASEAN itu selisih sedikit untuk angkanya. Jadi kalau status gizi ini apakah cukup atau baik? Kurang, cukup, lebih, atau kurang, baik, lebih, atau kurang, normal, lebih. Iya, oke. Ya, coba nanti dilihat. Kurang pasti, lebih pasti. Tapi tengah-tengahnya ini normal atau baik atau cukup. Gitu, asal nulis tuh. Yang untar aja kelewat kok deh. Yang ukrida masih enggak apa-apa, kan belum lulus gitu. Ya, nanti baru indeksnya itu di dalam huruf. Karena indeks ini data. Tapi kategori itu silakan dilihat lagi. Kemudian identitas khusus, tato jaringan paru, tanda lahir, cacat fisik, kemudian tai lalat. Ini sudah mulai cara mendeskripsikannya itu serupa dengan deskripsi luka. Tato, berapapun tatonya harus kita tulis. Jari ada 5 huruf, kita tulis 5. Enggak satu. Tapi kalau dada, nyambung bahu, nyambung punggung, semuanya nyambung, tidak terputus, satu. Paham? Lengan atas, lengan bawah jadi satu, sampai bahu jadi satu, ya sudah satu. Tapi kalau jari nggak mungkin jadi satu, tetap kepisah. Ada yang nama itu ditulis hurufnya satu-satu di jari gitu ada. Ya. Di sini huruf apa, sini huruf apa, sini huruf apa, dan seterusnya itu ada. Nah, cara deskripsikannya,
Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran, sifat. Jumlah tatonya ada berapa, lokasinya di mana, pakai anatomi saja, nggak perlu koordinat. Kan tidak mematikan kode. Nah, jadi nggak perlu koordinat. Nanti nambahi banyak tulisan. Kemudian bentuk itu gambar apa? Kalau tidak jelas, abstrak. Kemudian ukuran panjang lebar. Panjang dan lebar tidak harus sentral, tapi ukuran terpanjang, ukuran terlebar, terluar. Panjang dan lebar cara ngambilnya tegak lurus. Nah, kemudian sifatnya ini warna. Semakin bagus warnanya, semakin bagus gambarnya, semakin rapi garisnya kecil-kecil, semakin mahal. Ya, kalau ada bunga mawar bagus itu mahal itu deh. Tapi kalau bentuknya sudah abstrak, warnanya kayak blobor gitu, jadi nggak yang garis kecil gitu, nggak, tapi udah gede-gede garisnya, ini identik, itu murah. Thank you. Kan jarumnya biasanya berarti gede nih. Warnanya juga berarti kan dia warna yang mudah luntur kan. Kemudian jaringan parut, ini yang khas saja. Contohnya bekas sesar, terus imunisasi mungkin, atau apa gitu. Yang kecil-kecil nggak usah. Jadi yang khas saja, jumlah, lokasi, bentuk, ukuran, sifat. Jumlahnya ada berapa, lokasinya di mana, bentuknya bagaimana, ukurannya berapa, sifatnya perabaan dan warna. Perabaannya kasar atau halus, warnanya lebih gelap atau lebih terang dari kulit sekitar. Ya. Kemudian tanda lahir sama. Berapapun tanda lahir yang ada dituliskan. Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran, sifat. Semuanya nggak usah pakai koordinat. Karena nanti agak riuh. Tambah kalimatnya panjang dan seterusnya. Nah, jumlahnya ada berapa, lokasinya di mana, bentuknya bagaimana, ukurannya, kemudian warna untuk sifatnya. Kan ada yang coklat, ada yang kebiruan, ada yang kehijauan, ada yang keunguan gitu kan. Ya. Kemudian cacat fisik ini yang ada, tidak terkait dengan kekerasan kekerasan yang mengakibatkan tindak pidana itu. Jadi bisa bibir sumbing dan lain-lain. Nah, ini kan memang ada sebelumnya. Kemudian untuk tai lalat ini pun juga yang khas, kayak Rano Karno gitu kan ada khasnya. Nah, kalau kecil-kecil di dada dan seterusnya nggak usah. Atau kalau mau dituliskan beberapa, kemudian ambil yang terbesar. Ya, terdapat beberapa tai lalat pada bagian mana saja. Kemudian bentuknya, kemudian warnanya baru. Tai lalat terbesar pada di mana? Ukurannya berapa? Ya. Terdapat beberapa tai lalat pada bagian tubuh. Tai lalat terbesar pada dada sisi kanan bagian atas. Nah, toh kanan kirinya di tengah. Dada bagian atas kanan. Beda tadi. Dada bagian atas kanan. Dengan dada sisi kanan bagian atas. Agak muter. Kemudian bentuk bulat diameter 1,5 cm, batas tegas warna hitam. Batas tidak harus. Karena batas ini sebenarnya antara yang luka dan tidak. Kemudian tai lalat terkecil pada daun telinga sisi kiri bagian bawah. Nah, daun telinga bagian bawah kiri. Bentuk bulat. Diameter 0,2 cm, warna hitam. Sudah, kemudian ke properti. Untuk properti, jumlah, jenis, bahan, warna, merek, ukuran, ciri khusus lainnya. Sebuah jumlah. Jenisnya, kaos berkerah, lengan pendek. Kemudian bahan, katun, warna merah muda polos, mereknya kok iso Mardi.
Mereknya Pak Cucuk. Mardi, mungkin biar mudah diingat ya, Rek. Ini nama temennya, jangan-jangan. Suryanto. Ukurannya M, kemudian terdapat Masa huruf ayo. A pada Sunarto dada Gus. atas kanan. Nah, gini. Jumlah sebuah jenis kaos kerah lengan pendek bahan katun, warnanya merah muda polos, mereknya Mardi, ukuran M, ciri khusus lainnya terdapat huruf A itu. 7 kan? Jumlah jenis bahan, warna, merek, ukuran, ciri khusus lain. Sebuah celana panjang bahan jeans warna hitam polos, merek Pull and Bear, ukuran 29, terdapat 2 buah saku apa kantong, Dek? Bahasa bakunya saku apa kantong? Ya, Aku Cuk. masing-masing di bagian samping kanan dan kiri. Oh, masing-masing. Kenapa harus pakai masing-masing? Kan 2 buah saku pada Anu, Mbak. bagian kanan dan kiri atau pinggang atau lutut, Cara kadang-kadang ngirim malah maksudnya. bagian pinggang kanan dan kiri gitu. Gede. Ya, bukan masing-masing, masing-masing itu satu persatu, masing-masing 2 gitu. Kemudian tidak ada isi, silahkan. Sebuah celana dalam bahan katun warna putih merek Sorek ukuran M. Nah, kalau begini berarti tidak ada ciri khusus lainnya. Hanya menuliskan jumlah jenis bahan, warna, merek, ukuran. Jadi ciri khusus lainnya nggak ada. Kalau kita tidak menuliskan merek atau ukuran, bisa tidak ada, bisa kita tidak lihat. Kalau merek ukuran kita periksa tidak ada, kita akan bilang tidak ada merek. Tidak ada ukuran. Tapi kalau tidak menuliskan apa-apa di sini tentang merek dan ukuran, antara 2. Tidak lihat atau memang tidak ada. Karena identik kalau kita tidak menuliskan itu kita tidak melihatnya. Kemudian kondisi pakaian, kaos tampak kusut terdapat bercak putih kekuningan disertai bercak kemerahan pada celana dalam. Ini ikut di bajunya, di bagiannya. Kaos terdapat bercak putih kekuningan disertai bercak kemerahan pada celana dalam. Ini kaos apa celana dalam, Tuh? Yang bercak putih disertai bercak kemerahan, ini identik satu kan. Kalau tidak ada kata disertai, mungkin putihnya yang di kaos, yang kemerahan yang di celana dalam. Lah ini disertai, deh. Jadi kaos apa celana dalam? Nanti diperbaiki. Kalau nggak gini kan nggak tahu salahnya. Dapat. Sudah, kemudian ke fakta tentang kondisi kejiwaan. Ini karena kita tidak periksa, jangan bilang langsung memutuskan begini, kecuali benar-benar periksa dan explore. Ya, jadi hati-hati dengan yang dituliskan karena berakibat banyak. Jadi kalau poin D ini kalau memang tidak periksa, jangan dituliskan. Ini yang membuat saya menunda membuat atau tidak mencantumkan kualifikasi luka. Nanti kalau ketemu dokter lain berani mencantumkan, ya silahkan. Sekali lagi kesimpulan itu interpretasi dan itu mempunyai banyak akibat atau banyak dijadikan patokan oleh banyak orang untuk menentukan sanksi. Jadi hati-hati. Kalau interpretasi dokter A bilang A, dokter B bilang B, ya silahkan. Kan interpretasi subjektif. Yang tidak boleh interpretasi itu yang hasil pemeriksaan. Ini data. Gitu ya. Pokoknya poinnya paham.
Kalau ada yang beda di antara satu dokter dengan yang lainnya, yang boleh beda apa? Kesimpulan. Tipis cuk. Yang paling bagus yang mana yang mendekati kebenaran. Nah, kalau bisa bagus, bisa mendekati kebenaran, identik dokternya pinter. Gitu. Udah, kemudian keadaan umum ini juga dituliskan dengan bahasa Indonesia, bukan kompos mentis. Nanti ditanya lagi apa itu kompos mentis. Kemudian dari sini mulai dianalisa ada kegawat daruratan tidak. Ya, tensinya terlalu tinggi tidak dan seterusnya. Nah, itu ada kegawat daruratan tidak. Sekiranya ada kegawat daruratan, misalkan tanda-tanda shock kan mulai ada di sini kan, Dek? Sudah, kemudian ke kelainan fisik. Kelainan fisik ya seperti yang kemarin saya sampaikan, mulai dari kepala sampai kaki, atau mulai dari kepala, kemudian bahu, kemudian dada, punggung, perut, pinggang, bokong, anggota gerak. Ya, semuanya diperiksa meskipun kalau nggak ada lukanya kita sepintas saja. Nah, mulai dari kepala, daerah berambut, tidak ada tanda kekerasan. Boleh menuliskan tidak ada tanda kekerasan, boleh menuliskan tidak ada kelainan. Kalau tidak ada kelainan, berarti pucat pun tidak. Kita bilang tidak ada kelainan, berarti pucat juga tidak, karena pucat ini bisa saja dia kelainan oleh karena perdarahan hebat, oleh karena gitu kan. Jadi pucat pun tidak kalau kita nuliskan tidak ada kelainan. Tapi kalau tidak ada tanda kekerasan, bisa saja kita nuliskan pucat, tidak ada tanda kekerasan. Gitu. Ya, pucat tidak ada tanda kekerasan. Boleh tanda-tanda, boleh tanda saja karena tanda itu kan banyak tuh, Dek. Mungkin biar mantep jadi tanda-tanda gitu. Kayak paru-paru gitu kan. Lo malah senyum. Lo iya kan? Jarang kan orang bilang paru gitu. Padahal paru itu ada dua. Paru kanan, paru kiri. Nah, selalu dibilangnya kan paru-paru. Tapi kenapa nggak ginjal-ginjal ya, Dek? Lo iya kan? Ginjal juga dua, kanan dan kiri. Kenapa nggak ginjal-ginjal? Nggak tahu. Lo iya kan? Kok nggak ginjal-ginjal? Kenapa paru-paru saja? Kalau kita bilang paru gitu kan, apakah salah? Enggak juga. Ya, sudah. Ini kemungkinan nggak ada kelainan semua. Nah, tenang tuh. Ini di anggota gerak. Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran, sifat. Terdapat sebuah luka lecet pada, nggak usah di gagah pada. Sebuah jumlah, jenisnya luka lecet, lokasinya pergelangan tangan kanan bagian dalam. Ini lokasi. Koma, bentuk menyerupai garis, koma, kalau garis itu berarti lebarnya nggak ada loh. Paling 0,1. Paling besar kalau garis loh. Atau tapi menyerupai kok ya. Kalau menyerupai berarti ujung ke ujung secara lebar sama. Misal mau dibuat menyerupai garis. Kalau yang dibilang yang dimaksud luka iris lebih tepat menyerupai celah karena ada dalamnya. Jadi nanti mau apa? Kalau lecet bisa garis, tapi kalau yang dimaksud luka iris nanti lebih tepat celah. Menyerupai garis ini pakai kata dengan sama tidak, itu maknanya sama nggak? Kita harus membunuh Laila dulu, guys. Dengan ukuran sama ukuran, huh? Sama. Kenapa harus ada? Nggak usah. Nanti tambah dengan 10 itu jadi berapa baris loh? Ini pakai dengan, nanti bawahnya lagi dengan, bawahnya lagi dengan. Satu visum itu misalkan 10 kali, 20 kali, tambah berapa baris itu? Kalikan deh. Ya, jadi nggak usah, karena ada dan tidak sama saja.
Malah justru gagah nggak pakai. Langsung ukuran panjang 4 cm, komanya nggak usah. Jadi masuk di ukuran panjang 4 cm, lebar 0,5 cm. Nah, baru di koma. Ini nanti nginget-ngingetnya gampang. Oh, ukuran. Habis ukuran saya bicara apa lagi? Sifatnya. Sifatnya apa? Kalau untuk memar, dia sudah jelas bahwa kekerasan tubuh. Jadi yang harus saya sampaikan apanya? Usia luka. Usia lukanya dari apa? Warnanya. Sudah cukup. Ya. Batas tegas warna kemerahan. Di sekitar luka tidak ada kelainan pulih. Karena mau menjelaskan bahwa sekitarnya nggak ada luka lain loh, nggak ada memar loh, dan seterusnya pulih. Gini ya. Jadi seperti ini, jumlah jenis luka, lokasi, kemudian bentuk, ukuran, kemudian sifat. Nah, sifatnya itu masuk di batas warna. Kemudian di sekitar luka itu juga sifat. Yang kedua, terdapat sebuah luka lecet pada pergelangan tangan kiri bagian dalam. Kok iso lecetnya di dalam-dalam tok? Gimana ya, Dek? Kok nggak diikat gitu? Hah? Hanya di sini-sini aja. Kan ini aja kan lecetnya. Kena apa ya? Kena apa ya? Suka-suka yang buat visum bayangan. Bentuk menyerupai garis. Kalau bikin ya bentuknya yang lain lagi tuh deh. Kemudian lokasinya juga dikasih yang lainnya lagi. Jadi ini anggota gerak, yang lainnya di mana lagi dan seterusnya kan visum bayangan. Kalau real ya itu monggo sesuai. Kalau bayangan itu ya biar variatif, biar saya koreksi banyak. Yang ini di pergelangan tangan, yang ini di tempat lain gitu. Biar saya nanti ngomong banyak, koreksinya banyak. Kalau begini kan sama lagi, gitu? Beda ukuran aja sama lokasi. Kemudian anggota gerak bawah, terdapat sebuah luka memar pada tungkai atas kanan sisi dalam. Tungkai atas kanan sisi dalam. Kemudian batas atas. Nah, ini kalau memar tidak usah pakai koordinat. Pakai sepertiga atas, pertengahan, sepertiga bawah itu cukup deh. Jadi terdapat sebuah luka memar pada sepertiga atas, tungkai atas kanan bagian dalam. Itu juga sudah cukup. Dibanding kalau pakai koordinat gini lebih panjang kan? Kalimatnya, pakailah koordinat bila luka itu dengan kedalaman besar. Kalau memar kan nggak ada dalam lukanya. Nggak usah. Ya. Kalau seperti ini jenis lukanya lain silakan. Batas atas 13 cm di atas lutut. Pasti kanan, nggak harus bilang kanan, sudah bilang kanan kan. Kemudian batas bawah 9 cm di atas lutut kanan, berarti lukanya 4 ya dek. 9 kira-kira, mungkin miring. Kemudian bentuk tidak teratur, dengannya diilangi lagi, ukuran panjang, lebar, dannya juga hilang. Kemudian batas tidak tegas, warna merah keunguan. Di sekitar luka tidak ada kelainan kalau mau ditambahkan di sekitar luka. Tapi untuk koordinat nanti dipertimbangkan, perlu tidak, kalau enggak ya enggak usah. Yang penting ada lokasi. Kemudian kalau diperuncing lagi, pakai itu tadi, sepertiga atas, pertengahan, sepertiga bawah. Sudah cukup. Kemudian bagian tubuh tertentu ada mata, kemudian mulut, telinga, hidung. Nah, selaput bening mata tidak ada lingkar penuaan. Kalau ada tuliskan, kalau nggak ada nggak usah. Bilang tidak ada tanda kekerasan saja. Tapi kalau ada, tulis. Pokoknya yang khusus-khusus menunjang kesimpulan atau interpretasi itu silahkan dituliskan. Jadi positif statement, yang negatif-negatif nggak usah. Nanti ditanyakan, kenapa nggak ada gitu. Malah tidak jawab.
Kenapa nggak ada lingkaran penuaan, Dok? Gitu. Malah pakai jawab. Tapi kalau kita bilang tidak ada tanda kekerasan, kan nggak ada pertanyaan lagi. Bener sih. Jadi kadang-kadang kan ada yang iseng tanya karena daripada tidak ada yang ditanyakan. Masa pengacara sudah disewa nggak tanya gitu kan ya lucu tadi. Nah, jadi nggak usah memancing orang iseng. Nuh, toh pelangi matanya tidak ada kelainan. Jadi konsisten mau pakai tidak ada kelainan atau tidak ada tanda kekerasan. Satu saja. Kemudian hidung, telinga, kemudian mulut, kemudian rahang, jumlah 14 buah gigi geraham belakang ketiga, kanan dan kiri belum tumbuh. Kalau seperti ini berarti usianya itu kurang dari 17. Ya kan? Karena gigi molar tiganya belum ada semua. Ini kan rahang atas, rahang bawah belum tumbuh semua. Jadi usianya itu kalau berdasarkan hasil pemeriksaan, estimasinya itu kurang dari 17. Kalau kurang dari 17, mau ditampilkan di 12 sampai 17 boleh. Nah ini 17 sampai 25, ini molar tiganya sudah ada loh, Dek. Jadi kurang. Atau diganti sudah tumbuh gitu. Jadi usia atasnya nggak usah ganti. Kan usia atasnya 17 sampai 25. Yang di sini dibilang sudah tumbuh kan pas. Jangan belum. Kalau belum malah nanti di atas ganti 12 sampai 17. Kayak skripsi kan, mau ganti judul apa ganti isi gitu. Hah? Raw. Nah, iya kan? Gitu. Ya. Kemudian kelainan pada organ seksual ini langsung dibilangnya di bukan bukan di poin sendiri begini kan, Dek? Dubur, anggota gerak, kemudian ini anggota geraknya didorong ke yang bawah atas, didorong ke dalam, jadi nggak bingung. Kemudian alat kelamin masuk di situ, baru bagian tubuh tertentu. Ini naik ke atas, jadi masih bagian dari visum, bukan disendirikan begini. Biar gampang. Nah, pada organ seksual dinaikkan aja sebelum bagian tubuh tertentu. Nanti terus di bawahnya ada di bawahnya ini yang bagian tubuh tertentu itu tulang-tulang. Nah, kalau tulang-tulang, tulang kepala, tulang punggung, tulang dada, tulang iga, kemudian tulang anggota gerak. Tulang panggul kalau mau ditambahkan silakan. Nah, ini untuk organ seksual bibir besar terdapat sebuah luka memar pada bibir besar kanan, mau diperuncing lagi bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Koma, bernya enggak usah. Berbentuk sama bentuk kan sama aja tuh. Nah, bentuk tidak teratur. Karena di atas sudah teratur ya, sudah sama bawahnya. Koma, ukuran panjang lebar, koma, batas tidak tegas, koma, warna merah keunguan. Kalau di bibir besar, bibir kecil masih mungkin kita ngukur masih oke lah. Tapi kalau sudah di liang senggama, ngukur itu sudah nggak etis deh. Ya, bahkan bibir kecil mau diukur itu misal nggak diukur juga nggak apa-apa. Karena kalau ngukur kesannya kurang etis, jadi ya silahkan. Nggak apa-apa. Kalau mau diukur ya boleh, tapi ngukurnya tidak terlalu dekat, tapi agak jauh. Jadi tetap dipertimbangkan untuk etikanya.
Kemudian bibir kecil terdapat sebuah luka memar pada bibir kecil kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lebar, dengannya hilang, dannya hilang, batas tidak tegas, warna merah keunguan. Nah, kalau ini kan tidak ada di sekitar luka, tidak ada kelainan tuh, Dek. Yang atas juga nggak usah ada. Itu. Daripada bikin pertanyaan yang atas kok ada, yang bawah kok nggak ada gitu kan. Samakan semua. Kalau kalau nggak ya ada semua. Kemudian kelentit tidak ada tanda kekerasan, selaput darah terdapat sebuah robekan pada boleh bilang luka apa robek atau robekan. Kalau robekan kesannya itu tidak sengaja. Kalau objektif kita bilang luka robek. Kenapa bilang luka robek di sini di deskripsi luka tidak di kesimpulan? Karena yang luka selaput. Jadi terdapat sebuah luka robek pada selaput darah arah jam karena melingkar. Jadi kita pakai arah jam. Arah jam 7 bentuk menyerupai huruf V, kemudian sampai dasar atau tidak, ini tidak terlalu masalah. Apakah kalau perkosaan sampai dasar, tidak perkosaan nggak sampai dasar? Enggak juga. Jadi boleh ada, boleh tidak. Ya. Kemudian warna kemerahan, kemudian terdapat darah pada tepi luka. Ya, jadi nggak bilang robekan gitu, nggak luka, gitu. Luka robek, luka dan seterusnya. Terdapat darah pada tepi luka. Kalau seperti ini berarti lukanya kan baru. Kalau baru, misalkan ada ejakulat, kita juga akan dapatkan. Ya, dapat masih bergerak kemungkinan. Spermanya masih bergerak. Kalau masih bergerak berarti kita bisa tarik kapan kejadiannya kan? Dia masih bergerak sekian jam. Nah, ini nanti dibuka lagi. Nah, kesimpulannya didapatkan tanda-tanda persetubuhan baru. Gitu. Dinding liang senggama lah, enggak usah tampak deh. Nek tampak itu nanti penampakan itu tadi loh. Ya. Ya sudah benar kayak yang di atas terdapat ada apa enggak? Terdapat sebuah luka lecet pada dinding liang senggama arah jam 3. Bentuk tidak teratur, kemudian tidak ada ukuran kan, jadi batas tidak tegas, warna kemerahan. Di sekitar luka terdapat cairan warna putih kental. Kemudian rambut kemaluan sudah tumbuh warna hitam, kemudian pada pemeriksaan penunjang, nah ini kan akhirnya jadi E tadi. Tadi A kan identitas, ini kan E, makanya judul di atasnya tidak hanya luar, tambah penunjang, atau nggak usah ada, pada pemeriksaan gitu saja. Ya. Ini darah, golongan darahnya A. Kemudian spermanya golongan darahnya apa? Kalau sama atau satu atau dua, nah itu. Dilakukan tes golongan darah apa ini hasil? Dilakukan langsung gini aja, tes golongan darah titik 2, golongan darah A. Kemudian cairan mani. Nah, ini dari langsung titik 2 terdapat spermatozoa masih bergerak. Mana ini? Terdapat spermatozoa masih bergerak. Kemudian tes kehamilan negatif. Titik 2 negatif. Nah, ini titik 2 negatif. Kemudian kalau dari sperma dilanjutkan golongan darah dari spermanya. Kemudian kita buat sampel DNA-nya.
Nah, nanti golongan darahnya apakah A, B, C, C. A, B, A, B. Atau O. Nah, kesimpulannya nanti akan bunyi begini. Dari fakta yang didapatkan pada pemeriksaan tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia antara 12 sampai, jadinya dirubah apa ya tadi? Pokoknya sesuai ya. Kemudian warna kulit kuning langsat, kemudian koma, status gizi tadi dilihat lagi apakah cukup atau baik atau normal. Kemudian sadar penuh. Dari pemeriksaan didapatkan tanda persetubuhan baru yang diduga dilakukan, yang nggak pakai diduga, yang dilakukan oleh seorang laki-laki bergolongan darah sesuai golongan darah spermanya. Ya, jadi spermanya sekalian diperiksakan golongan darahnya. Kemudian golongan darah yang ini yang A dari wanitanya ini dicantumkan setelah sadar penuh. Sadar penuh golongan darah A. Itu identitas dari perempuannya. Ya, kemudian diperiksa golongan darah dari spermatozoanya, nanti masuk di tanda persetubuhan baru yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan golongan darah sesuai hasil pemeriksaan. Kalau ada dua golongan darah, ada A dan B, berarti dua. Nanti kalau ada banyak, tambah banyak lagi. Nah ya, aduh, kadang ya geli ya itu tadi, ya geli, ya sedih, ya marah, ya khawatir, ya kecewa, semuanya jadi satu pokoknya kalau kasus-kasus kejahatan seksual itu. Apalagi itu tadi nggak ada rasa menyesal, nggak ada rasa rugi, nggak ada kan? Paling hanya karena tukaran itu, tukaran, berantem, tukaran itu bahasa Jawa. Deh. Paling karena berantem itu. Coba kalau nggak berantem, sebelumnya juga sudah sering melakukan dan seterusnya. Nah, kayak gitu tuh. Kadang yang saya sampai berpikir orang tuanya gimana dan yang pasti kan menurunkan harkat dan martabat pribadi. Kemudian didapatkan luka, ini nggak pakai kemudian tuh deh. Itu pakai koma saja, jadi kemudiannya hilang. Koma, didapatkan luka akibat, kalau mau titik ya D-nya besar, boleh. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan kiri, koma. Kemudian yang di organ seksual tadi dituliskan. Yang di organ seksual kan tadi ada memar, ada robekan selap udara, ada luka robek pada selap udara. Nah, itu dituliskan di sini semua. Kan semua kekerasan tumpul kan? Nah, tinggal nyebutkan jenis lukanya, lokasinya. Yang lecet kan di pergelangan tangan. Yang di bibir besar kemaluan tadi kan ada, bibir kecil kemaluan ada, di selap udara ada. Nah, sebutkan lukanya dulu baru lokasinya. Apa tadi? Lupa saya. Kalau begini tuh, Dek, pas bikin visum sambil bikin catatan memar mana, bacat mana. Begitu bikin kesimpulan sudah tinggal nyalin. Kalau enggak baca lagi yuk, mana tadi gitu. Ya, waktu nulis nulis itu sudah bikin memar, lecet, robek gitu dan sebagainya, lokasinya langsung poin gitu. Tinggal wajah di mana, koma. Nanti ada lagi, tinggal nulis lagi. Nah, nanti begitu kesimpulan, tinggal nyalin. Itu. Ya. Ini tadi bibir besar apa? Memar.
bibir kecil memar, kemudian selaput darah robek, kemudian dinding liang senggama lecet. Nah, lecet pada pergelangan tangan kanan dan kiri, koma, kemudian dinding liang senggama, koma. Didapat kemudian nggak usah pakai didapat lagi. Luka memar pada bibir besar kanan dan bibir kecil kanan, koma. Luka robek pada selaput darah arah jam. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Kok lebih jam 10, Dek? Tadi saya bilang sama Pak Parkir keluar jam 10. Kirim tan, kirim tan. Dede. Mateng yuk. Genok, Kis. Apa?